Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi pada mata kuliah kalkulus 1. Ada dua buah subbab yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep turunan dan aturan pencarian turunan. Kita mulai dari konsep turunan. Oke, yang pertama yaitu turunan di satu titik. Nah, sebelum kita bahas definisi turunan di satu titik, nah kita bahas dulu dua masalah, ini sebagai masalah pendahuluannya, yang melatar belakangi nanti turunnya definisi dari turunan. Yang pertama adalah garis singgung. Oke, misalkan kita punya sebuah fungsi ini ya, fungsi fx nih. Fungsi fx, nah, terus ini ada nilai p, ada titik p dan titik q. Titik p itu ini c, x, di sumbu x-nya nilainya c, berarti sumbu y-nya dia nilainya fx. Lalu ini di sumbu x, nilainya x, yang q, nilai fungsinya berarti ini fx. Oke. Sekarang kita akan mencari kemiringan tali busur PQ. Nah, ini kemiringan dari PQ, gradien atau kemiringan ya. Masih ingat kemiringan itu atau gradien didefinisikan sebagai delta Y dibagi sama delta X. Maka delta Y-nya di sini berarti Fx dikurangi Fc. Nah, ini delta Y-nya, Fx dikurangi Fc. Lalu untuk delta X-nya, delta X itu berarti X dikurangi C. Ya. Kita peroleh MPQ atau gradien garis PQ sama dengan Fx min Fc per X min C. Nah, selanjutnya jika garisnya tadi kita geser gitu ya. Nih, jadi tadi garis PQ-nya tadi intinya ini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau garis PQ ini kita geser? Artinya X-nya kita dekatkan mendekati C. Jadi X-nya kita ambil mendekati dari C. Nah, maka ini dia bergeser gitu ya. X-nya semakin dekat, misalkan X-nya di sini ya kan. Dia akan semakin dekat. Kita dekatkan lagi gitu ya, X-nya kita dekatkan lagi. Nah, X-nya dia semakin dekat ke sini. Nah, jika X mendekati C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P. Ya kan? Kalau ini tadi kita geser-geser terus X-nya gitu sampai mendekati ke C, dekat dengan C, maka ini dia jadi garis singgungnya. Gitu. PQ tadi dia jadi garis singgung kurva fx di titik x sama dengan c. Dengan kemiringannya, nah kalau kemiringannya berarti limit x mendekati c gitu kan. Dari fx min fc per x min c. Jadi ini kemiringannya PQ. Nah kalau x-nya kita dekati dengan mendekati c ya berarti kita tambahkan saja limit x mendekati c. Fx min fc per x min c. Oke, lalu yang kedua ada konsep kecepatan sesaat. Misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S sama dengan FT. Gitu ya. Jadi posisi ini dia bergantung terhadap waktu, nah, maka posisi tadi kita tuliskan S sama dengan FT. Pada saat T sama dengan C, benda bergerak di FC, dan pada saat T sama dengan C plus H berada di FC plus H. Jadi untuk saat T sama dengan C gitu ya, posisinya di FC. Posisi. Lalu saat dia bergeser, T-nya di C plus H, maka dia posisinya di FC plus H. Oke, kalau kita lihat ini perubahan waktunya, awalnya dia di C, gitu ya, terus seiring berubahnya waktu, waktunya sekarang ada di C plus H, ini waktunya. Ini perubahan posisinya, awalnya dia di FC, gitu ya, dia bergeser ke FC plus H.
perubahan posisi. Sehingga kecepatan rata-rata pada selang waktu C sampai C plus H, gitu ya. Jadi berarti kecepatan rata-ratanya, gitu ya, kecepatan rata-rata dari selang waktu C sampai C plus H, ya berarti kecepatan itu jarak dibagi waktunya ya. Nah, waktunya berarti di sini H. Kalau jaraknya berarti yang ini FC plus H dikurangi dengan FC. Ini kecepatan rata-ratanya. Nah, bagaimana sekarang kalau hanya mendekati ke 0? Ya? H tadi kan selang waktunya ya. Waktunya itu semakin mendekati ke 0. Maka diperoleh kecepatan sesaat. Kalau tadi kan kecepatan rata-rata gitu ya. Dari C sampai C plus H. Kalau H itu sangat kecil gitu ya. Berarti kita dapat kecepatan sesaat atau kecepatan saat X sama dengan C. Jadi pas di C itu kecepatannya berapa? Tuh, maka V sama dengan limit H mendekati 0 dari V rata-rata, yaitu limit H mendekati 0 Fc plus H min Fc per H. Oke, misal X itu sama dengan C plus H, gitu ya. X itu sama dengan C plus H, maka kita dapatkan V sama dengan limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C. Jadi ini kita misalkan X itu sama dengan C plus H, gitu ya. X itu sama dengan C plus H, maka ini kan kita ganti dengan X ya, maka Fx min Fc. Terus H itu berarti kita bisa pilih dari X min C ya kan. H sama dengan X min C. Kalau H mendekati 0, kalau H mendekati 0 berarti artinya nanti X-nya mendekati ke C. Oke, kita peroleh definisi V, yaitu kecepatan sesaat atau kecepatan saat di X sama dengan C, yaitu limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C. Oke, dari dua bentuk di atas, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat, terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema, yaitu adalah turunan. Maka didefinisikan turunan. Turunan pertama, fungsi f di titik X sama dengan C, ya, dinotasikan f aksen C, didefinisikan sebagai berikut. F aksen C itu sama dengan limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Definisi turunan nanti akan sering kita pakai. Bahwa turunan fungsi X di C, kita tuliskan F aksen C sama dengan limit X mendekati C, Fx min Fc per X min C. Nah, tentu ini nilai limitnya harus ada gitu ya. Nilai limitnya tentu harus ada karena kita sudah cek tadi nilai limit itu belum tentu ada. Oke, notasinya bisa df dx gitu ya. Bisa y aksen. Nah. Oke, contoh diketahui fx sama dengan 1/x, tentukan nilai f aksen 3. Nah, kita sudah menentukan f aksen 3 pakai definisi kita tadi ya. Maka bisa kita tuliskan f aksen 3 sama dengan limit X mendekati 3, Fx min F3 per X min 3. Oke, berarti Fx-nya tinggal 1/x ya. F3 ya tinggal 1/3, X min 3. Oke, ini bisa kita kalikan silang ya. Sebenarnya dikali silang saja ini. Ini jadi 3 min X ya. 3 min X per 3 kali X. Nah kan ini 3 min X per 3 kali X per, nah ini masih ada X min C. Atau X min 3. Oke, berarti ini bisa kita coret ya ini. Tapi ini kita ubah dulu ke X min 3. Jadi min X min 3 ini dicoret. Kita peroleh nilainya limit X mendekati 3 dari ada minnya, min 1/3X, yaitu substitusikan X sama dengan 3, maka dia jadi min 1/9. Oke, ini
contoh mencari nilai turunan menggunakan definisi. Oke, sekarang ada definisi turunan sepihak. Nah, tadi kita sudah lihat ya, definisi turunan itu dia menggunakan limit X mendekati C. Padahal kita ketahui bahwa nilai limit itu belum tentu ada, gitu ya. Nilai limit itu belum tentu ada. Nah, maka di sini ada definisi turunan sepihak. Turunan kiri dari fungsi f di titik C didefinisikan sebagai, nah ini turunan sepihak ya, turunan sepihak itu ada turunan kiri dan turunan kanan. Turunan kiri berarti nanti tinggal kita ganti limitnya sama dengan limit kiri. Maka kita tuliskan f aksen min C, ini ada min di bawahnya ya, ini artinya turunan kiri. Ya, ini artinya turunan kiri fungsi f di X sama dengan C sama dengan limit kiri dari C fx min fc per x min c. Ini turunan kiri. Kalau turunan kanan berarti ya tinggal kita gunakan definisi limit kanan. F aksen plus C. Nah, ini dia limit kanan. Limit X mendekati C dari kanan, fx min fc per x min c. Itu ya, ada definisi turunan kiri dan turunan kanan. Turunan kiri berarti kita gunakan limit kiri, turunan kanan kita gunakan turunan kanan pada definisi turunan. Nah, bila ada jelas, kita juga tahu bahwa sebenarnya nilai limit kiri, limit kanan itu belum tentu ada. Ini jika ada. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel di X sama dengan C, atau f aksen C-nya ada jika. Nah, ini penting nih. Untuk melihat kapan sih sebenarnya suatu turunan itu ada gitu ya, atau kita katakan diferensiabel, yaitu jika limit atau turunan kirinya sama dengan turunan kanannya. Oke, ini diperhatikan, nanti sering ditanya ini tentang diferensiabel atau berarti nilai limitnya, nilai turunannya itu ada, yaitu jika turunan kirinya sama dengan turunan kanan. Oke, selanjutnya selain tadi dia harus limit kirinya atau turunan kirinya sama dengan turunan kanannya, nanti nilai fungsinya juga harus sama gitu ya. Bahwa f aksen C itu harus sama dengan f aks atau turunan kiri kita substitusikan C dan turunan kanannya kita substitusikan C. Sebaliknya f dikatakan tidak mempunyai turunan di X sama dengan C. Jadi jika salah satu saja tidak terpenuhi ya dari dua ini, bahwa turunan kiri sama dengan turunan kanan, dan ini nilai fungsinya itu sama dengan f aksennya nanti tidak terpenuhi, maka kita katakan dia tidak memiliki turunan di X sama dengan C atau dia tidak diferensiabel. Oke, kita berikan contoh. Kita punya X kuadrat min X plus 3 untuk X kurang dari 1. Dan 1 plus 2 akar X jika X lebih besar sama dengan 1. Selidiki, apakah fx itu diferensiabel di X sama dengan 1? Jika iya, tentukan f aksen satunya. Oke, kita selidiki dia diferensiabelnya dulu. Nah, diferensiabel tadi definisinya nanti turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya, kita cari dulu turunan kiri gitu ya. Turunan kiri kita berarti sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri fx min f1 per x min 1. Oke. Kalau kita dekati dari kiri berarti kita gunakan fungsi yang atas yaitu X kuadrat min X plus 3 ya. Terus dikurangi f1. Nah, f1 itu jelas pakai yang bawah ya. Jadi, kalau f1 dia pakai yang bawah karena ini dia sama dengan satunya di fungsi yang kedua. Maka dikurangi 1 plus 2 akar 1 per X min 1. Oke, lanjut. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sederhanakan jadi X kuadrat min X per X min 1 ini limitnya limit kiri. Nah, bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan, ini dicoret, maka hasilnya sama dengan 1.
Nah, selanjutnya kita ada limit atau turunan kanannya. Nah, kita cari turunan kanannya. Turunan kanan berarti limit X mendekati 1 dari kanan Fx min F1 per X min 1. Oke, karena limit kanan ya berarti Fx ini kita gunakan yang kanan atau yang 1 plus 2 akar X. Jadi kanannya 1. Dikurangi F1. Nah, F1 tadi kita gunakan tetap yang bawah ya, karena sama dengannya di bawah. Jadi 1 plus 2 akar 1 per X min 1. Kita tentukan berarti limit X mendekati 1 dari kanan, 2 akar X min 2 per X min 1. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk akar. Jadi 2-nya dikeluarkan dulu ya, 2-nya dikeluarkan dulu. Nah, terus ini kan jadi akar X min 1 ya. Nah, terus X min 1 kan bisa kita faktorkan sebenarnya. Jadi akar X kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu. Atau jadi akar X min 1 dikali akar X plus 1. Ini dicoret habis. Nah, baru masukkan 1, maka jadi 1 per akar 1 ditambah 1 gitu ya. Ini satunya disubstitusikan. Nah, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Oke, maka diperoleh gitu ya, diperoleh F itu diferensiabel di X sama dengan 1. Ya, karena tadi turunan kirinya itu sama dengan turunan kanannya. Dan nilai turunannya gitu ya sama dengan 1 karena dia sama tadi. Oke, itu ya, ini berdasarkan teorema kita tadi bahwa suatu fungsi itu diferensiabel di X sama dengan C gitu jika turunan kirinya sama dengan turunan kanannya. Maka nilai fungsinya tadi atau turunan di X sama dengan C tadi ya berarti tinggal turunan kiri dan turunan kanan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke teorema. Jika F diferensiabel di C, maka F kontinu di C. Nah, ini penting teorema ini. Bahwa kalau dia itu diferensiabel di C, maka F itu kontinu di C. Oke, di sini akan dijelaskan pembuktiannya ya. Yang perlu ditunjukkan adalah bahwa si F tadi kontinu ya. Nah, masih ingat definisi kontinu yaitu saat limit X mendekati C, Fx-nya sama dengan Fc. Jadi tujuan kita itu ini gitu ya. Tujuan akhir kita itu ini. Yang diketahui bahwa tadi diferensiabel di C. Diferensiabel di C gitu ya, artinya dia F aksennya ada gitu ya. Berarti F aksen C itu nanti ada. Oke, ini kita perhatikan bahwa Fx itu bisa kita tuliskan sebagai Fc ditambah Fx min Fc per X min C dikali X min C, di mana X tidak sama dengan C. Jadi ini sebenarnya kita manipulasi gitu ya. Untuk pembuktian ini kita manipulasi si Fx ini kita tuliskan sebagai bentuk ini. Nah, kalau kita jabarkan kan sebenarnya kembali lagi ke Fx ya. Ini kan bisa dicoret sebenarnya, ini bisa dicoret. Terus ini ada Fc dikurang Fc kan habis, tetap Fx sama dengan Fx. Jadi ini untuk keperluan pembuktian kita manipulasi ke bentuk ini. Oke, selanjutnya kita limitkan gitu ya. Karena kita tadi butuh limit X mendekati C, kita limitkan X mendekati C dari Fx dan limit X mendekati C dari fungsi kita yang kanan ini. Oke, lalu ini bisa kita pecah ya. Ingat sifat-sifat limit. Ini bisa limit X mendekati C Fc dan ini dilimitkan juga. Ini perkalian juga bisa dipecah ya. Oke, sekarang ini sama dengan Fc, ya. Limit dari suatu konstanta, ya kan? Limit suatu konstanta kan tetap ya, maka Fc. Nah, ini itu definisi turunan, ya kan? Ini definisi turunan dan tadi sudah dijamin bahwa turunannya itu ada, ya kan? Dia diferensiabel di C. Artinya turunannya ada, bahwa ini F aksen itu ada. Maka F aksen C ini ada. Dikali sama limit X mendekati C, ini X min C ya, kita substitusikan C ya.
maka hasilnya jadi 0. Maka kita peroleh, ini karena dikali 0, maka ini 0 ya. Maka diperoleh limit X mendekati C fx itu sama dengan Fc terbukti. Nah, bukti tadi kan kita mau menunjukkan ini ya. Oke, itu jadi diperhatikan teorema kita bahwa kalau dia diferensiabel, dia pasti kontinu. Akan tetapi sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya. Nah, ini perhatikan, tidak berlaku sebaliknya. Artinya jika F itu kontinu di C, maka belum tentu F tadi diferensiabel di C. Hal ini akan ditunjukkan oleh contoh berikut. Oke, itu ya, diperhatikan nih. Tidak berlaku sebaliknya. Kalau diferensiabel pasti kontinu, tapi kalau kontinu belum tentu diferensiabel. Oke, contohnya ini kita gunakan fungsi fx sama dengan harga mutlak x ya. Tunjukkan bahwa fx sama dengan harga mutlak x itu kontinu di x sama dengan 0, tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Oke, dia kontinu tapi tidak diferensiabel. Oke, kalau kontinu cukup ditunjukkan limit kiri sama dengan limit kanan ya. Dan nilai limitnya itu limit kiri sama dengan limit kanan dan sama. Nah, itu ini untuk limit kirinya. Nah, ini limit kirinya. Kalau nilai limit kirinya, berarti kita gunakan fungsinya yang min X ya. Kan masih ingat ya, definisi harga mutlak X itu, dia itu tetap sama dengan X jika X-nya positif, atau dia jadi min X jika X-nya negatif. Kalau limit kiri berarti kita gunakan yang min X, hasilnya 0. Limit kanannya berarti kita pakai yang X gitu ya, fungsinya yang X, hasilnya juga 0. Maka limit kiri sama dengan limit kanan, maka kita buktikan bahwa nilai limit X mendekati 0 F itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya F0 itu sama dengan 0. Ya kan? F0 ya tinggal kita substitusikan harga mutlak itu 0 itu sama dengan 0. Oke, ini tadi kita mau menunjukkan bahwa dia itu kontinu ya. Kontinu tadi nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Nah, maka nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, maka kita simpulkan dia kontinu di X sama dengan 0. Oke, itu ya. Harga mutlak X itu dia jelas kontinu di X sama dengan 0. Sekarang akan kita tunjukkan apakah dia itu diferensiabel di X sama dengan 0. Oke, diferensiabel itu tadi dia harus diferensiabel kiri dan diferensiabel kanan, ya kan? Diferensiabel kiri berarti definisinya limit X mendekati 0 dari kiri, Fx min F0 per X min 0. Diferensiabel kiri, karena dia limit kiri, kita gunakan yang min X, ya kan? Oke, min X min 0, F0 tetap 0 ya. Makanya jadi min X per X atau sama dengan min 1. Kalau limit kanan atau turunan kanannya, ya kita gunakan limit kanan. Limit kanan untuk harga mutlak X berarti kita pakai fungsi yang X gitu ya. X min 0 per X, maka tinggal X per X 1. Nah, ternyata turunan kirinya tidak sama dengan turunan kanan. Turunan kirinya kita dapat min 1, turunan kanannya 1. Maka bisa kita katakan dia fungsi F itu tidak diferensiabel atau tidak memiliki turunan di X sama dengan 0. Ya, maka F tidak diferensiabel di 0. Oke, sekarang kita bahas aturan pencarian turunan. Nah, kalau tadi kan pakai definisi ya. Nah, pakai definisi. Sekarang kita bahas yang lebih mudah gitu ya, pencarian turunan. Aturan-aturannya seperti apa? Yang pertama, fungsi turunan pertama. Nah, didefinisikan, misalkan fx terdefinisi pada selang I. Fungsi turunan pertama dari f ditulis f aksen x didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit t mendekati x, ft min fx per t min x untuk setiap x elemen I. Atau jika h itu sama dengan t min x, bisa kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h untuk setiap x elemen I. Jadi ini sebenarnya definisi turunan itu ada dua ya.
Boleh kalian pakai yang atas, boleh, atau pakai yang bawah. Mungkin dulu kalau di SMA, kalian lebih familiar pakai yang bawah ya. Boleh pakai yang bawah. Bahwa turunan f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Itu setiap x elemen i. Oke, bila limitnya ada catatan ya. Jadi karena belum tentu diferensiable. Oke, notasi lainnya bisa kamu tulis jadi y aksen gitu ya. Boleh juga di y dx atau boleh juga di fx dx atau jadi dxy, dxfx. Nah, atau bisa kita atau yang bentuk dy dx ini itu kita kenal sebagai notasi lebih. Nah, itu untuk dy dx. Oke, ini jadi definisi turunan itu ada dua, silahkan diperhatikan. Nah, atau dengan menggunakan definisi tersebut dapat diturunkan aturan untuk mencari turunan sebagai berikut. Jadi definisi bisa kita turunkan aturan-aturannya. Yang pertama, kalau limit x mendekati atau fx sama dengan k, maka turunannya sama dengan 0. Turunan konstanta 0 ya. Terus turunan dari pangkat x pangkat r, turunannya jadi pangkatnya pindah ke depan, r, x pangkatnya berkurang 1, r min 1 untuk r elemen real. Ini bilangan real. Oke, lalu turunan penjumlahan, ya berarti tinggal diturunkan masing-masing ya. Jadi turunan dari fx plus gx per dx sama dengan f aksen x plus g aksen x. Kalau turunan dari perkalian, nah turunan f kali g, f aksen x dikali gx ditambah fx kali gx. Atau kalian bisa juga pakai u kali v ya biasanya. Turunan dari u kali v berarti u aksen v plus u v aksen. Kalau turunan dari pembagian, nah jadi fx per gx. Itu definisinya f aksen gx min f g aksen per g kuadrat x. Nah ini turunan dari u per v atau fx per g. Kalau u per v, biasanya kalian pakai u per v ya istilahnya. Itu berarti u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Ini turunan pembagian. Oke, kita lanjutkan nah ini sedikit mau dibuktikan ya. Aturan keempat. Ini aturan keempat tadi bahwa kita kalau punya perkalian fx kali gx itu sama dengan f aksen gx ditambah fg aksen. Nah, ini mau dibuktikan. Oke, pembuktiannya kita kembalikan ke definisi ya, bahwa h aksen itu sama dengan limit h mendekati 0 dari hx plus h min hx per h. Nah, ini kan definisi dari h aksen ya. Oke, berarti kita ganti saja gitu ya. H ini kita ganti pakai fx dikali sama gx. Maka h ini berarti jadi fx plus h dikali gx plus h. Hx-nya berarti jadi fx dikali gx per h. Nah, selanjutnya kita melakukan manipulasi. Ini kita tambahkan dengan 0 ya sebenarnya. 0-nya itu berupa fx plus hgx dikurangi fx plus hgx. Nah, ini sebenarnya kita kalikan, kita jumlahkan dengan 0 ya. 0-nya itu bentuknya ini. Plus, yang ini minuskan, ini hasilnya 0. Nah, lalu kita kumpulkan jadi 1. Ini yang ada fx plus h, fx plus h, fx plus h-nya kita keluarkan. Maka ini jadi gx plus h, ini berarti tinggal sisa gx min gx. Plus, nah kalau ini ada gx dan gx, gx-nya kita keluarkan. Nah, jadi fx plus h min fx per h. Nah, kita punya bentuk limit ini. Oke, tinggal kita limitkan. Limit h mendekati 0. Nah, ini dilimitkan, ini juga dilimitkan. Penjumlahan dan perkalian bisa kita pecah. Oke, yang pertama limit h mendekati 0 fx plus h, ya ini tinggal kita ganti hanya dengan 0 ya, maka dia jadi fx. Lalu ini yang kedua, ini kan definisi dari turunan ya kan, gx plus h min gx per h, h mendekati 0, ini kan definisi dari turunan. Maka ini bisa kita ganti jadi g aksen x. Ini h mendekati 0 dari gx ya tetap jadi gx ya, karena di sini nggak ada h-nya. Lalu ini jadi definisi turunan lagi nih.
fx plus h min fx per h. Maka jadi f aksen x. Oke, maka terbukti ya turunan dari f kali g, nah itu jadi fx kali g aksen x plus gx dikali f aksen x. Oke, ini terbukti untuk turunannya. Oke, contoh. Tentukan turunan dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4. Oke, ini ya sebenarnya tinggal kita gunakan aturan yang penjumlahan tadi bisa diturunkan masing-masing dan aturan pangkat ya. Di x pangkat 3 berarti jadi 3x kuadrat. 3x kuadrat jadi 3 kali 2 kali x pangkat 1. Ini turunan konstanta tadi 0. Oke, maka turunnya sama dengan 3x kuadrat plus 6x. Lalu turunan dari perkalian. Nah, ini berarti U kali V tadi ya. U-nya kita misalkan jadi X pangkat 3 plus 1, V-nya X kuadrat plus 2X plus 3. U aksen V. U aksennya berarti ini diturunkan jadi 3X kuadrat. V-nya berarti X kuadrat plus 2X plus 3 plus U V aksen. U-nya tadi X pangkat 3 plus 1, V aksennya berarti ini 2X plus 2. Oke, maka ini dijabarkan hasilnya ini. Ini dijumlahkan yang variabelnya sama. Oke, selanjutnya ketiga, tentukan turunan pertama. Nah, ini turunan pembagian ya ini. X plus 3 per X kuadrat plus 1. Oke, turunan U per V, U aksen V. U aksennya berarti 1. V-nya X kuadrat plus 1, min U V aksen. U-nya itu X plus 3, V aksennya berarti 2X per V kuadrat X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, kita jabarkan. Diperoleh hasil akhirnya min X kuadrat min 6X plus 1 per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, ini ada beberapa latihan soal. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita sudah belajar definisi dari turunan dan aturan pencarian turunan. Silahkan nanti latihan soalnya dikerjakan. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.